Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kita berjumpa kembali untuk merenungkan firman Tuhan di dalam Renungan Samas Selasa 1 April 2025. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, saya percaya bahwa hidup kita ada di dalam pemeliharaan cinta kasih Tuhan. Keluarga damai, mari kita menyiapkan hati, kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau memeliharakan hidup kami. Tubuh, jiwa, dan roh kami ada di dalam kasih setiamu. Sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, tema yang akan kita renungkan bersama adalah yang menghalangi pertobatan. Firman Tuhan terambil di dalam kitab Hosea, pasal 14 ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Demikian saya akan membacakannya. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, "Ya Allah kami," kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Demikian firman Tuhan. Keluarga damai, Tuhan melalui Nabi Hosea menyerukan tentang pertobatan, yaitu agar Israel kembali kepada Tuhan Allah. Maka itu tidak heran ketika Israel di hadapan Tuhan telah menyimpang, telah berbuat dosa. Seruan untuk bertobat ini kembali digemakan melalui Nabi Hosea. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu. Keluarga damai, ketika Israel diserukan untuk bertobat, tetapi seringkali justru kita mendapati bahwa setelah bertobat, Israel kembali tergoda untuk meninggalkan Tuhan, untuk berbuat dosa lagi, untuk percaya kepada allah-allah lain, allah-allah bangsa lain. Bukankah ini menjadi satu seruan yang penting? Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa ada penghalang yang terjadi di dalam Israel, sehingga ketika dia bertobat, dia bisa mengulang kembali dosa yang sama? Keluarga damai, paling tidak ada dua hal yang menyebabkan pertobatan Israel menjadi terhalang. Yang pertama, Israel beranggapan bahwa hubungan dengan Tuhan itu adalah hanya hubungan secara keagamaan semata-mata, bukan hubungan secara pribadi, individu, setiap orang dengan Tuhan secara langsung. Israel menganggap bahwa religion, yaitu aturan-aturan keagamaan, itu lebih penting daripada relation, yaitu hubungan pribadi dengan Tuhan. Maka itu Israel berpikir bahwa dengan ritual agama lebih utama daripada kerendahan hati yang mengakui kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Maka itu melalui Nabi Hosea, Tuhan menyerukan bahwa bertobat itu didasarkan dari kesadaran untuk menyesal, hati yang mau betul-betul bertobat di hadapan Tuhan, bukan karena aturan keagamaan, tetapi karena hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Itulah yang menghalangi pertobatan Israel, sehingga ketika dia sudah menyatakan bertobat, mereka bisa jatuh lagi di dalam dosa penyembahan kepada ilah-ilah lain. Yang kedua, yang menghalangi pertobatan Israel adalah karena Israel beranggapan bahwa Tuhan itu dapat disuap dengan cara mereka melakukan atau tindakan-tindakan yang hanya menuruti aturan-aturan agama saja. Seakan-akan ketika mereka melakukan ritual keagamaan,
mereka beranggapan bahwa mereka memiliki hak untuk dikasihi, untuk dilindungi, untuk dijaga, untuk dicukupi segala kebutuhan hidup mereka. Sehingga ketika keadaan yang terjadi, kenyataannya tidak seperti yang mereka inginkan, yang mereka kehendaki, yang mereka harapkan. Mereka merasa berhak untuk kecewa kepada Tuhan. Mereka merasa berhak untuk marah kepada Tuhan. Sehingga dengan pemahaman seperti itulah, ritual lebih penting. Karena Tuhan seolah-olah bisa disuap dengan cara aturan-aturan agama itu. Sehingga disitulah pertobatan menjadi terhalang untuk memiliki hati yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Maka itu keluarga damai, mari kita belajar dari bangsa Israel. Kalau bangsa Israel diserukan untuk bertobat, maka biarlah seruan pertobatan itu juga diberikan Tuhan kepada kita, terkhusus di dalam Minggu Prapaskah ini. Dan hari ini memasuki hari ke-24 untuk kita mempersiapkan hati menyambut Paskah. Sehingga pada saat ini ketika kita betul mau bertobat, biarlah kita memiliki pemahaman satu relasi kita dengan Tuhan secara pribadi. Dan kita lebih menaati kehendak Tuhan berdasar firman Tuhan, bukan aturan-aturan keagamaan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami, supaya pertobatan kami tidak terhalang oleh karena pemahaman kami, oleh karena nilai-nilai yang kami persepsi sendiri. Tetapi biarlah hati kami boleh tunduk kepada kebenaran firman-Mu, dan kami boleh melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.